Kagetnya gimana? Di sini lebih aman gitu. Lebih aman, lebih teratur, tata juga bagus. Yang dia lebih jujur dagangnya. Nah, maksudnya benar dari pedagang keuangan gitu. Terus selain masjid juga pakai kita masjid juga pakai WeChat-nya, WeChat Pay, Alipay gitu kan. Jadi mun main nama gaji telat sebulan 2 bulan kuat. Ya. 3 bulan kuat. Orang Indonesia 2 poin 3 poin. Jangan ngomel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kuramo Channel. Sekarang saya bersama Bapak Harja dan itu Bapak Idai. Adi. Bang Adi biasa dipanggil saya Mang Idai sih biasanya. Sekarang saya ada di kediaman rumahnya Bapak Harja atau Harja lah, saya biasanya enaknya bilang Harja lah. Harja sama Mang Idai lah, enaknya bilang kayak gitu. Tuh, terus itu di belakang tuh ada teman-teman yang lagi main. Dadah dulu, dadah. Oh, teman-teman lagi pada main, biasalah ngisi kekosongan. Jadi gini nih, saya mau ngobrol sama Harja sama Mang Idai. Berhubung kita kan udah kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun nggak pulang ya. 2 tahun kurang ya. 2 tahun, hampir 2 tahun. Sekarang kan Februari, sekarang kan Novembernya. Hampir 2 tahun kurang. Itu 1 tahun 8 bulan. Nah, lebih lengkap neta. Jadi gini. Mungkin dari 2 tahun itu nggak pulang, mungkin pasti kita kerasa awalnya nggak, menurut saya pribadi gitu. Saya asalnya kalau awal-awal pas datang ke sini pertama, konha Cina teh kieu gitu kan. Pandanganana kan di Indonesia beda. Pandangan dulu gitu, pandangan ke Cina teh di Cina teh kumaha sih nya, di Cina teh kayak gimana sih gitu kan. Nah, begitu pas datang pertama ke sini, apa yang nanya? Jadi ekspektasi orang ke Cina teh ciga kumaha atau baheula keur di Cina, keur di Indo ciga kumaha, pas di dia ternyata ciga kumaha sok Harja aya Misalnya begini ya. Pertama lihat Cina dulu lah, sebelum ke Cina ya kenal maksudnya teh bukan kenal, taunya gitu ya, taunya itu kan Cina negara komunisnya agak serem ya, doktrin komunis di Indonesia kan dahsyat gitu nya. Saya ngalaman aja zaman Soeharto gimana tiap bulan September kan setiap film hari itu lah ya pokoknya mah, jadi suka doktrin gitu lah, kita dari kecil dari SD kan nonton film itu tuhnya. Jadi kesana komunis tuh gimana gitu kan, ada serem lah gitu. Cina sama dengan komunis lah gitu kan, dulu pandangan dulu terkenalnya kan Cina komunis kan, jadi ada serem lah gitu. Tapi pas datang ke sini kok kaget. Kagetnya gimana? Kaget. Di sini lebih aman gitu. Lebih aman, lebih teratur, tata kota juga bagus. Jauh. Jadi sirna we nu pandangan di horor di Indonesia teh pas ka dieu mah teu kumanya. Tidak seperti yang dibayangkan gitu. Katalah masalah nu ieu nama gitu. Jadi terus nyelamun kalau misalkan saya pribadi heula ya, Mas. Kalau misalkan dari segi keamanan emang sih lebih aman di dia, lebih safety di sini lah. Karena gini, kalau misalkan kita pulang malam lah, keluar malam. Rek jam 11, jam 12, jam 1 sekalipun. Jam 2, jam 3 subuh aman. Kita enggak khawatir misalkan atau naon gitu kan. Di sini alhamdulillah malap di jalan. Enggak ada gitu kan, malahan kalau saya dengar dulu dari senior dulu saya, malahan kadang si orang lokal lahnya, orang Cina sini, malahan ke orang asing itu wah gimana gitu kan kesannya teh gitu kan, asa wah atau gimana lah menganggapnya, mungkin melihat seseorang dengan ras yang berbeda gitu kan, merasa jadi antusias lah gitu kan. Tapi mungkin kalau untuk sekarang kan nggak terlalu lah gitu kan, yang mungkin hanya beberapa orang yang kayak gitu, atau misalkan yang di kampung-kampung gitu kan, wah masih kayak gitulah. Dan emang namanya dia emang cek saya sih lebih nyaman, saya lebih nyaman di dia. Saya pengalaman di Indonesia pernah jalan-jalan di Bogor. Bogor emang malam-malam lah, subuh jam 2, jam 3. Kenapa alak aing? Asli ya binyo tadi aing. Di dia mah alhamdulillah jalan jam 2, jam 3 ya. Bersih
Silaturahmi lah, can pernah sih itu orang di Palak nyamit amit gitu. Can pernah. Ya dari segi keamanan emang di sini Safety lebih lah. aman lah gitu kan. Ya mungkin di dia mah saya nyamannya gitu karena dia yang WeChat Pay. Hah? Nyaman di dia yang WeChat Pay gitu. WeChat Pay, Alipay gitu kan. Jeung di dia lebih jujur dagangna. Tah eta maksudnya dinya bener dari pedagang-pedagang dari pulangan keuangan gitu. Terus si pulangan dibikin di teh. Misalnya seadana ieu pulangan ieu sayuan atau 2 yuan. Cuk urang teh keun bae entong cuk kudu. Di dia mah ada dipaksa dibikin ya cokot. Di Indonesia kan hatur nuhun gitu kan di Indonesia mah. Terus barang-barang mas mata lebih bagus misalkan taruh sayuran lah. Sayuran bagus di mana? Cek orang wortelnya baradang di dia mah. So bawang beureu baradang gitu. Halus. Jauh di. Padahal kan di dia taruh negaranya negara anu 4 musim lah gitu kan. Anu tuh bisa tiap tahun nanam gitu ya, tiap tahun nanam tapi di sini tetap ada gitu. Jeung harga stabil nih. Harganya stabilnya. So ting urang kurang merhatikeun gitu. Tapi kan tiap hari pasti belanja karena sengaja belanja sendiri lah nggak nyuruh orang lah gitu kan pasti sendiri. Tapi kan kadang jarang ngeradik kan sih, sabar-sabarana itu. Tapi kan beli. Ya maksudnya gini kan. Belanja misalkan belanja 10 yuanannya sakit tuh kan terobah lah gitu kan. Emang. Terobah. Jadi harganya seberapa tahun dia? Berapa tahun di sini? 10 tahun. Nah, lebih kan bener dari dulu juga kan belanja gitu. Aya perubahan tuh dina harga. Kenaikan. Aya cuman kumanya asa paling masalah rokok ya. Saya pertama kali beli rokok teh 5 yuan harga baheula pernah 5 yuan. Paling naik seberapa kali sampai kali nanti bisa dihitung lah gitu. Untuk tiap di Indonesia kan tiap tahun kadang naik ke. Di Dewa paling 4 tahun karet naik. Mungkin ayeuna karena ekonomi Cina ada iyalah ekonominya mungkin ada cepet sih nah mungkin setahun sekali naik baheula mah tuh ada stabil jarang naik tuh sampai kan 2010 nya naik teh si rokok teh tahun 2016-an lah naik 6 tahun terus masalah belanja lah gitu emang kalau di sini ya mungkin teman-teman udah ya di Indo sekarang juga udah mulai pakainya ke nanti uang elektronik gitu kan. Nah di sini tuh mulai tahun seberapa kira-kira pakai? 2017 sudah. 2017 akhir. Pertengahan WeChat Pay teh. Pertengahan. 2013. Berarti kan berjalan hampir 10 tahun lebih enggak 10 tahun lah kurang tuh 10 tahun. Dan di sini sistemnya teh udah udah enak tuh udah lancar gitu kan. Kan lamun di Indo kan masih orang-orang masih pada tabu kan. Masih pada aman gak nih nyimpan uang ragu sih. Itu kan karena ngeloba teuing aplikasinya di Indonesia teh saya terlalu banyak. Di dia paling WeChat Pay jeung Alipay sama Alipay cuma dua. Jadi aman lah gitu kan. Kalau di Indonesia ada keraguannya tuh kan ya mungkin ini karena swasta gitu kan takut beli sayur udah di pinggir jalan nya di nempel pakai WeChat Pay ini udah ganggu kan. Oh, WeChat Pay. Saya mah pernah minta sumbangan. Sumbangan ada orang yang disabilitas lah. Barang main gitu apa ngamen? Ya bisa. Kalau saya bukan barang main cuma emang dia disabilitas jadi minta buat apa pengobatan atau gimana lah gitu kan. Si ibunya diem, terus anaknya teh itu minta sumbangan gitu kan. Pakai WeChat Pay, Alipay itu gitu. Jadi lebih simpel lah. Terus cari masjid juga pakai Alipay. Cari masjid juga pakai WeChat-nya, WeChat Pay, Alipay gitu kan. Lebih nanya. Simpel lah. Lebih simpel aja. Mau bisa ditolong ku batur gitu kan. Jadi langsung masuk ke rekening si masjid itu. Gitu. Kadang jarang nyekel duit cash ya. Malah saya jarang pakai uang cash sekarang. Kadang mau gajian kayak duitnya mana? HP gitu aja. Yang cuma jadi hilang katanya. Cepet habis ya. Terkeras aja. Itu mah tergantung. Tapi emang terkeras aja saya. Emang terkeras aja kalau misalkan pakai uang elektronik itu terkeras. Bayar. Nah sakieu deui duitnya. Mau orang nyimpen di kartu. Itu bisa dicek. Transaksi terus dicek. Rasaan sakit deui kan. Pas dicokot. Nah, kurang. Panas penting. Kurang kene. Curiga dia tahu kan pakai belanja. Duit cash kan ciri waktu tinggal sakit deui. Iya, jadi bisa gitu. Saya orang emang sih teu make SMS banking di Indonesia mah henteu kan. Jadi orang henteu. Berarti nggak pakai bisa sih gampang sebenarnya. Pakai aplikasi saldo gitu. Orang ngecek saldo kadang orang tuh bisa, bisa. Cuman yang jadi kendala teh mungkin di sini teh bahasa sih cek saya mah. Bahasa emang jadi kendala. Soalnya gini nih teman-teman. Jadi kita kesini tuh nggak ada pelatihan bahasa dulu. Kan kalau misalkan ke
apa ya pekerja ke Korea, ke Jepang gitu kan pasti ada pelatihan. Udah bayar lagi mahal tuh belasan juta bahkan puluhan juta. Orang mah gratis bro. Jadi istilahnya kalau kita itu diundang oleh perusahaannya. Ya iya. Diundang oleh perusahaan. Kan ke masa keren mah tenaga ahli. Tenaga ahli lah lah, di bidang gitu kan. desainernya lumayan lah. Jadi kita itu proses kerjanya tuh nggak misalkan kita daftar nih mau kerja apa yang nggak tahu misalkan kan nanti ditempatin di apa ditempatin di pabrik apa kalau misalkan di negara lain misalkan di Jepang atau Korea kan kayak gitu ya. Ya kita mah orang pengalaman lah kerjanya. Jadi kita juga jadi sering dari teman ke teman, dari temennya ini teman perusahaan ini butuh ini kayak gitu, jadi nggak serabutan kerjanya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada teman-teman ikut kerja lah kesini ya nggak bisa. Kecuali profesinya sama, pengalaman sama terus ada rezekinya gitu bisa. Kadang teman juga ada yang gitu mungkin teman SMP atau SMA kan ikut kerja lah gimana lah atau saudara gitu kan gawe naon gitu jadi orang kan bingung pasti ayah wae lah gitu nyari kalaman lah pasti kan ayah mang saya gitu dulu gawe lah gawe nah tuh itu mereka sesabut dan oh udah khusus nggak selesai gitu ada hese gitu kosong geus saruanya di persyaratan kamu ayeuna pakai hese kesulit kan enak persyaratan bahkan enak kan tuh bisa Cina sangat warkeun bisa kerja baru kan enak mah oh iya nya enak mah saya kan bebatuan masih daftarkeun maksudnya tahun 2000 sebelum corona teh bawa ka dieu kan spendi ya dibawa ka dieu cuman karena baru dibawa ka dieu tapi karena corona pemerintah Cina nutup untuk mengeluarkan visa baru ya terpaksa dikaitkan di studio di Indonesia yang lumayan sih. Nah ke masalah salary ya salary kira-kira kalau misalkan taruhlah UMR di Cimahi atau Bandung lah di sini kira-kira berapa kali ya? Masing-masing beda sih. Ya, rata-rata. Ambil rata-rata lah. Mungkin 3 sampai 4 kali enggak? Lebih lah. Lebih. Taruh di Indonesia seberapa UMR? 2 juta lebih, 2,5. 2,5 lah. 3 juta. 3 juta sekarang. 3 juta. Paling 3 kali lipat, 4 kali lipat. 3 sampai 4 mungkin ada yang 10 kali lipat. Ada yang 10 kali lipat. Beda-beda tiap orang beda-beda sih sesuai apa namanya ya. Minimalnya 4 kali lah. Ya. Kumana go gaji mah? Ya sih. Tapi nya ada rata-ratanya lah gitu kan minimal. Ya minimal mah 6.000. Berarti itu salah satu faktor bikin betah ya. 6.000 yuan lah. Apalagi di Indonesia sekarang. Di Indonesia sekarang kan apanya? Lagi susah cari kerja gitu kan. Walaupun sih emang peluang sih emang sempit. Loba pencari kerja daripada peluang usaha. Misalnya setik gitu. Jadi lo mencari kerja daripada daripada lapangan kerja lah gitu kan terseimbang gitu. Kan mah orientasi zaman baheula nya kolot baheula ye. Kolot saya lah baheula lulus sekolah kudu gawe. Lulus sekolah kudu gawe. Kan kalau pikir itu cek urang mah salah. Mun ayeuna mah teh cocok. Geus lulus sekolah kudu naon atuh? Kudu mah penting ngasilkeun lah. Penting mah gawe naon penting halal ngasilkeun bisa mandiri hirup. Ya berarti itu ujungnya gawe kan ya bener? Ya gawe teh kadang nggak bisa wae gawe ka batur, gawe korangan kan bisa kan. Pola pikir baheula mah kolot baheula ye. Neang gawe gawe di batur lah. Lulus sekolah kamu harus kerja sama orang lah. Kamu ising di teh pan jadi lain aib sih naonnya. Orang tua bawa dulu mah. Jadi mau gawe lulus sekolah. Pengedulan lah gitu kan. Jadi kebanggaan kan. Iya. Kadang lu tetangga kan nanya lu. Iya. Gawe di mana? Gawe di mana putra teh? Gawe di Bandung. Ini kan lamun nganggur kan ada era cek kasar nama gitu. Iya. Itunya salah satu faktor meren dari salary juga ya yang di sini yang emang mungkin berkali-kali lipat dari di Indo lah gitu kan. Di dia kan beda sih fotonya 60 orang-orang kan kalau di sini mah lain gawe. Jadi gawe teh terpaksa karena kondisi masalah teh di batu loncatan lah. Jadi tujuan utama lain gawe. Jadi mah usaha wira swasta. Kan peluang gawe leuwih loba di dieu. Nya peluang gitu. Oh jadi emang istilahnya kalau misalkan di sini orang taruhlah fresh graduate lah gitu nya misalkan keluar SMA. Udahlah kerja dulu we nanti paling jarak tahun 2 tahun udah langsung biasa nama. Nah, jadi itu banyaknya mandiri. Lapangan kerja baru itu terjadi itu karena orang-orangnya berpola pikir bahwa lebih baik berwira swasta daripada bekerja hanya untuk cari modal lah istilahnya kayak gitu. Dan di sini nih orang saya lihat orang Cina nya gitu. Mereka itu mau apa ya? Kerja keras
Jelas lah kalau kerja keras jelas. Jauh jadi ini. Merih. Perih lah. Jadi merih itu namanya bahasa Indonesianya. Nah, ini bahasa Indonesia. Perih kenapa sih? Jadi mau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cek sarana mah ngapain dahar bubur nah, gitu. kayak gitu. Jadi orang-orang sini tuh kayak sukses bisa makan besar. Mereka gitu. Taruhlah kalau misalkan sebulan, mereka rela sebulan itu makan sama sayur doang supaya nanti pas taruhlah misalkan pas gajian lah atau misalkan taruh gini setahun misalkan dia rela nih setahun itu makan sama sayur terus supaya nanti pas dia ulang tahun bisa traktir sama teman-temannya. Nah, jadi orang sini tuh bisa kayak gitu kan. Itu nilai plusnya orang dia. Jadi mereka lebih baik ya udahlah kita susah aja dulu gitu kan supaya nanti ya tahu kalau misalkan mereka ditabung uangnya bisa buat modal usaha apa aja, kalau misalkan buat untuk bersenang-senang pun mereka bisa kayak gitu kan. Emang orang Cina rajin nabung. Asli. Jadi mun main nama gaji telat sebulan 2 bulan kuat. Ya. 3 bulan kuat. Orang Indonesia 2 poin 3 poin. Iya, jangan komel. Ya kita jadi nanya belajar dari orang Cina lah, ada hal yang bisa kita. Bahkan aneh, jadi mun orang Cina, mana gaji telat, emang gajian kemana? Aing kan bingung. Aing kan beda pengeluarannya. Orang mau dikirimkan kajian tuh. Tiap bulan bodoh gitu, aya duit masuk gitu. Orang Cina kuat sih duit sebulan masuk kuat main apa? Tabungannya emang orang-orang sini tuh emang bisa gitu lah, bisa kayak gitu. Dari bisa ngirit lah, kita bisa belajar banyak dari orang-orang sini lah, dari etos kerjanya juga. Nah, terus gini nih, kalau saya lihat perusahaan di sini, pabrik-pabrik gitu lah, di sini cenderung membebaskan karyawannya gitu kan. Bebaskan loh. Jadi kalau misalkan dari penampilan, dari cara kerja, orang sini bebas lah. Bebas misalkan lagi kerja mau main HP, mau gimana, tapi pas waktunya kerja dia serius beres. Tapi kadang aya sih bos anu tersep sih. Ya, tapi kan kebanyakan kan jadi memberikan kebebasan untuk si karyawan gitu kan. Kenapa isinya terkaku lah. Jadi saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan di Indo, jadi kaku. Emang si perusahaan peraturannya kaku gitu kan. Ada wae. Tong dikat anjing. Jadi kalau misalkan istirahat 1 jam, nggak boleh lebih kurangi atau potong gaji. Tapi lu itu dibayar ya. Goblok anjing. Kalau di sini tuh terus di waktu kerja pun mereka nggak maksa kerja nggak kayak gitu. Jadi mereka ya sok aja kerja asal beres, misalkan jam segini kamu beres, oke gitu kan, asal kita sanggup beres jam sekian ya udah gitu kan, nggak ngepres terusan. Jadi mah jarang merhatikan penampilan kudu kumaha, penting mah gawe. Iya. Nama menolong penampilan, nama menolong gawe. Kecuali mun marketing beda deui kan. Marketing beda deui, kayak produksi atau ieu mah ngaruh. Aing bisa di dewa teh kumis teu meunang, jenggot teu meunang. Muka yang seetik tetep anjing. Asal lebih komunisnya. Parah lah. Taruh di sini gaji letik deh. Anjing. Di kantong. Anjing. Sebutkan dong bosnya. Entong. Jadi kayak gitu, jadi perusahaan di sini seolah-olah emang memberi kelonggaran lah, bukan kebebasannya, memberikan kelonggaran kepada karyawan. Jadi nggak ngepres si karyawannya. Ini mah pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi saya lah. Mungkin di lainnya beda deh mungkinnya. Pengalaman pribadi beda lagi lah. Ya profesional lah di mah gawe mah. Dan emang orang mah kalau profesional ya gitu kan. Jadi terserah cara kerja kalian mau gimana, yang penting saya hasilnya mau kayak gini, beres misalkan hari ini. Oh, dia gawe di imah enaknya. Iya. Nah, pisan. Nah, ya saya sedikit cerita lah. Jadi saya tuh sekarang kerjanya tuh di rumah gitu. Nah, pisan. Enggak dikasih kantor, pokoknya bangun tidur. Gawe di imah gaji kantor. Gitu kan. Nah. Paling gawe start jam 10, jam 11 berang. Itu lah jam 8. Tapi kan nyantai. Ya santai lah. Tapi cuman ya kenalannya kayak gitu. Itu kudu ngetok lah gitu. Cuman ya jadi curhat lah gitu kan. Orang pernah ngebawa ngetok di Indonesia gitu. Macam Arto kan, segawe teh ketok. Telat 2 menit kita balik kan gondok aing ngepos bensin motor, capek. Kalau di sini kan bebasnya, telat ya udah. Ya telat. Paling sekali 2 kali mah sekali 2 kali kan mau langsung. Jangan sebut ngobrol. Oh iya. Di camotnya di dia Kayak gitu. kurang Ya, gizi lebih ya dari perusahaan, terus dari etos kerja juga memang di sini lebih. Algun.
Minggu kemarin mah payu ieu teh kan digode orang. Gabung Agun, tadi mendingan dia kita podcast. Podcast, Bud. Lagi podcast. Minggu